Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miku Prayoga dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111026. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Kerjasama dalam bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Setiap bisnis atau perusahaan memang tidak bisa bekerja sendiri. Terkadang membutuhkan pihak lain untuk menunjang kegiatan bisnis. Pada suatu kegiatan usaha ada beberapa bentuk kerjasama dalam bisnis. Setiap kerjasama yang dilakukan antar perusahaan umumnya untuk mendapatkan keuntungan bersama. Kerjasama yang terjadi dilakukan untuk saling menutupi kekurangan bisnis satu sama lain, sehingga bisnis bisa berjalan sesuai dengan visi misi yang ada. Dalam kerjasama antar bisnis umumnya terdapat perjanjian tertulis, sehingga ketika ada satu pihak yang melanggar atau merugikan pihak lain, maka pihak tersebut bisa menggugat. Disinilah pentingnya mencari partner bisnis yang tepat. Bentuk kerjasama bisnis. 1. Joint venture. Mungkin sejak zaman startup kita sering sekali mendengar istilah joint venture. Joint venture sendiri adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antar individu atau antar perusahaan secara patungan. Dapat dibilang joint venture mungkin menjadi istilah bagi perusahaan patungan. Ada beberapa alasan mengapa beberapa perusahaan melakukan joint venture. Di antaranya, menekan biaya, menggabungkan sumber daya, dan saling melengkapi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan joint venture adalah 1. Tujuan yang jelas. 2. Kesepakatan. 3. Durasi tertentu. 4. Pembagian keuntungan. 5. Struktur usaha. 2. Bagi hasil. Bentuk kerjasama bisnis berikutnya mungkin sangat sering didengar, yakni bagi hasil. Sistem bisnis ini merupakan sistem bisnis yang dijalankan antar keluarga, sahabat, dan relasi yang dimiliki. Biasanya itu dilakukan dengan membagi tugas antara pemilik modal dan juga pengelola. Umumnya, sistem bagi hasil dilakukan pembagian hasil antara kedua pihak yang bekerja sama. Sistem ini harus memiliki hal yang jelas dalam berbagai sisi. Maksud dari bagi hasil bukan sekedar membagi hasil keuntungan saja, tetapi juga membagi hasil dalam kerugian. Oleh karena itu, saat melakukan kerjasama jenis ini, perlu dilakukan seperti kesepakatan tertulis, pembagian tugas, sistem untung rugi. Selain itu, para pihak yang melakukan kedua hal ini perlu mengetahui bagaimana sistem bagi hasil. Apakah profit sharing, gross profit sharing, atau revenue sharing. Ketiga, franchise. Franchise adalah salah satu bentuk kerjasama bisnis yang cukup banyak dilakukan. Model kerjasama franchise sendiri memiliki arti menjual produk dan jasa maupun layanan. Pada umumnya, bisnis franchise dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menjual hak kekayaan intelektual atau haki mereka kepada pihak lain
baik itu kepada perseorangan maupun kepada perusahaan juga. Dalam kerjasama franchise dilakukan dikenal dua istilah, yaitu satu, franchisor, orang atau badan yang menjual hak bisnis termasuk hak haki kepada pihak lain untuk bertujuan memperluas dan mendistribusikan bisnis. Kedua, franchisee, pihak yang membeli atau menerima hak bisnis dari franchisor. Sistem pembagian dari franchise. Umumnya franchisor akan memberikan pembagian keuntungan dalam bentuk persentase setiap bulannya. Keempat, peluang usaha. Sistem peluang usaha memiliki kemiripan dengan sistem franchise, tetapi model peluang usaha memiliki persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan franchise. Sistem kerjasama ini memiliki brand, akan menjual brand kepada pihak lain untuk dioperasikan dan sebagian keuntungan akan dibagikan. Yang kelima atau yang terakhir, merger. Merger adalah salah satu proses penggabungan antara satu unit bisnis dengan bisnis lainnya. Proses merger biasanya akan memunculkan nama perusahaan baru. Merger dilakukan untuk mendapatkan pasar yang lebih besar, sehingga nilai perusahaan pun akan membesar. Itulah beberapa bentuk kerjasama bisnis yang banyak dilakukan oleh para pengusaha, baik itu di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Jika kita ingin memulai kerjasama bisnis, pastikan kita mengetahui bentuk kerjasama tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.